pengertian ini? Sebenarnya Imlek itu tidak lain ialah menyambut tibanya tahun baru, penanggalan lunar. Karena di Tiongkok itu mengenal 4 musim. Musim semi, musim gugur, musim semi, kemarau, gugur, musim dingin. Nah, tibanya musim semi itu adalah bagian akhir dari musim dingin. Itu selalu juga seiring dengan penggantian tahun yang baru. Nah, maka penggantian musim dari musim dingin ke musim semi dengan tibanya penggantian tahun itu selalu disambut dengan suasana yang penuh sukacita. Nah, disitulah baju baru yang berwarna merah, kemudian juga ada tradisi angpau, memberikan angpau itu kertas merah yang bersih uang. Itu semua adalah artinya semua menyambut tibanya tahun baru, tibanya musim semi dengan penuh sukacita. Sebenarnya masih punya beberapa makna yang sangat penting di nilai-nilai Imlek itu sendiri yang sekarang mungkin untuk generasi yang muda-muda sudah banyak yang tidak diketahui lagi. Sebenarnya kandungan makna-makna Imlek ataupun katakanlah nilai-nilai nilai-nilai luhur ya yang tergantung dari perayaan Imlek itu, pertama ialah menghormati orang tua. Nah, kemudian bagi etnis Tionghoa, Imlek itu adalah salah satu hari besar tradisi yang sangat penting, di mana mereka pada umumnya mengusahakan untuk pulang ke rumah, pulang ke kampung untuk ketemu orang tuanya setelah dia merantau, cari kerja di rantau tempat lain. Nah, ini pertama, silaturahmi, mengenang orang tua, berbakti kepada orang tua. Ini makna yang pertama. Yang di tulisan Mandarin adalah hao, bakti kepada orang tua. Jadi mereka yang sudah berhasil, mereka akan pulang ke kampung dengan membawa oleh-oleh, membawa uang kepada orang tuanya, bingkisan dan sebagainya. Ini yang pertama. Tradisi rutin yang dilakukan setiap Imlek itu apa? Nah, ini yang pertama. Tentu bukan hanya kepada orang tua yang masih hidup, mereka juga harus mengenang para leluhur yang telah mendahului. Biasanya kalau di rumah-rumah warga Tionghoa yang lama-lama itu, rata-rata di rumah itu ada altar leluhur. Nah, mereka biasa semayang, mempersembahkan sajian, buah-buahan, makanan-makanan yang manis, ya. Kemudian mereka persembahkan semayang H-3 kepada leluhur, di altar leluhur. Nah ini, jadi bakti sama orang tua, mengenang para leluhur, itu adalah salah satu unsur bakti kepada orang tua leluhur. Ya, ini yang pertama. Kedua, masalah tradisi makan bersama. Itu H-1 malam sebelum tibanya hari raya Imlek. Ya, sampai pagi katanya. Nah itu kan enggak, biasanya mereka kumpul makan malam di rumah orang tua. Oh, yang dituakan. Atau di rumah orang yang paling dituakan. Nah, dulu ada satu tradisi luhur yang sangat indah. Biasanya sebelum makan malam bersama itu, jika ada sengketa antar keluarga, kakak beradik, itu akan diselesaikan dulu oleh yang dituakan. Si Ahok, si Amen, kamu selama ini
sudah tidak bicara bermusuhan. Besok tiba hari Imlek. Mau nggak sebelum tibanya hari raya Imlek ini, perselisihan kalian, pertikaian kalian, kita selesaikan dulu malam ini. Maka akan didamaikan. Yang bersengketa, yang tidak bermusuhan, itu didamaikan dulu. Sudah sampaikan, saling maafan, baru mereka makan malam bersama. Ini salah satu kearifan leluhur Tionghoa. Etnis Tionghoa yang sudah mulai dilupakan. Sekarang yang diingat cuma makan malam gitu. Padahal ada sesuatu yang bisa diselesaikan dulu, sengketa-sengketa keluarga. Itu yang kedua. Ketiga, besok pagi tiba hari raya Imlek. Apa yang dilakukan? Anak-anak itu harus paikui, sujud, sungkem kepada orang tua. Ini tradisi sekarang anak-anak saya masih lakukan, cucu saya lakukan. Nah ini kan sudah mulai dilupakan. Padahal ini sangat penting. Apalagi kondisi kehidupan sekarang ini. Hubungan orang tua sama anak sudah mulai merenggang karena adanya gadget. Ya, semua mulai tidak erat lagi. Jadi momentum Imlek ini sangat penting diingatkan kembali kepada generasi muda etnis Tionghoa. Manfaatkanlah momentum Imlek ini. Hari pertama sujud kepada orang tua yang masih hidup. Ucapkan terima kasih atas segala amal bakti, atas segala jasa orang tua yang telah melahirkan, membesarkan mereka. Itu ajak anak-anaknya taikui kepada orang tua, sungkem 3 kali. Setelah itu baru mereka ke wihara, ke kelenteng, ke gereja. Nah, di gereja, di kelenteng, di wihara, biasanya itu juga menunggu orang-orang yang kurang mampu berjejeran di kelenteng, di wihara. Itu saatnya momentum berbagi. Jadi dikasihkanlah angpau kepada masyarakat yang kurang mampu ini. Ini juga diajarkan, ini adalah bagian dari tradisi, kearifan leluhur yang harus kita tumbuh kembangkan. Berbagi, momentum berbagi kasih pada saat Imlek. Hormat kepada orang tua, bersujud, berbagi kasih kepada mereka yang kurang mampu. Toh, untuk makan malam sendiri atau catok sendiri, ada nggak menu-menu khusus yang dihidangkan atau ada simbol-simbol khusus ya yang biasanya? Biasanya kalau tradisi Tionghoa itu kalau sembahyang kepada leluhur itu sesuatu yang pasti yang manis-manis. Buah-buah, kue-kue, misalnya kue itu apem, kueku itu melambangkan kura-kura panjang usia. Kue apem itu mekar, rezeki mengembang, hoaxnya itu mengembang ya? mengembang. Itu semua ada makti, ada maknanya. Jeruk manis-manisan itu biar sepanjang tahun selalu manis. Rezekinya ya? Rezekinya. Begitu juga makan, kalau makan biasanya menu itu harus ada ikan. Ikan itu melambangkan kemakmuran. Itu Ikan bandeng ya? Iya. Untuk apa kegiatan kan di hari itu setelah bersilaturahmi dengan orang yang dituakan atau orang tua itu ada kegiatan lain nggak bagi orang Tionghoa sendiri, kalau misalnya ke makam leluhur atau gimana, itu ada nggak? Kalau ke makam leluhur tidak ada. Itu adalah momen itu hari Cengbing sama ulam bana. Kalau di tradisi Tionghoa, Imlek ini pokoknya harus dimeriahkan dengan sukacita. Oh, Imlek bersama Jadi, tuh ya? Masalah kuburan malahan itu tabu. Tidak perlu dipantang disinggung. Masalah-masalah yang tidak enak, yang duka itu pantang disinggung. Mereka selalu Meriahkan sesuatu yang gembira, indah, sukacita, yang menggembirakan. itulah rutin digelar Imlek Ya. bersama ya? Biasanya kan sebelum Imlek itu kan ada kebiasaan atau tradisi membersihkan rumah dan tidak boleh menggunakan
alat-alat yang tajam itu apa sih maknanya? Ya itu sama. Jadi H-7 sama H-14 itu biasanya sudah bersih-bersih ke rumah, bersihkan altar-altar leluhur. Iya benar. Nah, itu kan persembahan kepada dewa dapur. Itu juga sebagian dari tradisi Tionghoa. Ya, yang artinya apa? Kita ketika memasuki tahun baru, menyambut tahun, kita harus bersihkan dulu diri kita. Bersihkan batin, bersihkan fisik, rumah untuk menyambut tibanya tahun yang baru ini. Nah untuk yang apa menggunakan pisau atau apa itu Ya itu juga pantang, jadi yang tajam-tajam pada hari H itu biasanya. Kalau mereka yang masih pegang pantang-pantangan, yang golongan orang yang lama itu, tidak boleh sapu. Selama hari Sinca pertama itu tidak boleh pegang sapu, Oh, biar dikotor dulu. Besok hari kedua boleh. itu apa Baru makna itu? dibersihkan. Mana itu? maksudnya apa itu Pak? Yang kotoran-kotoran itu nggak boleh dibersihkan karena sudah bersih gitu. Hari pertama tuh sudah bersih. Kalau ada kotoran-kotoran biarin dulu. Itu baru dibersihkan setelah hari raya yang kedua. Oh, Nah, untuk tradisi Imlek itu sendiri kan ada apa ada makna khusus nggak misalnya hanya diberikan kepada orang yang belum menikah atau anak-anak atau Ya, kalau dulu memang ada tradisi. Seperti saya misalnya, saya selalu memberikan kepada anak angpau. Tapi kalau anak saya, dia sudah mandiri, sudah married, sudah kawin, sudah berkeluarga, dia sudah berhasil, saya tidak perlu lagi kasih angpau. Malah dia yang kasih angpau kepada orang tua. Gitu. Nah, kecuali cucu saya kan masih kecil, udah kerja, belum kerja. Itu dia patut menerima angpau. Gitu loh. jadi yang memberikan itu orang yang sudah mapan ya Betul. ataukah dia sebelum menikah atau sudah menikah boleh atau Nah, yang penting dia sudah kerja, oh iya sudah punya penghasilan. Yes. oke kau, makasih kau. Berapa menit?